Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. أما بعد. معاشر المسلمين إخواني رحمكم الله. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih ditakdirkan berumur panjang, ditakdirkan dalam keadaan sehat walafiat baik jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Tentunya bersama-sama kita berdoa semoga apa yang telah kita lakukan bersama-sama dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Di tengah-tengah situasi seperti ini, yaitu di tengah pandemi atau wabah COVID-19 ini, marilah bersama-sama kita selaku umat Islam, selaku insan yang beriman kepada Allah, bersama-sama kita belajar untuk menemukan tujuan dan hikmah. Tidak malah larut dengan mencari kambing hitam, siapakah orang yang menciptakan, siapakah orang yang menyebarkan, mengapa masjid ditutup dan lain sebagainya. Dalam hal ini bersama-sama mari kita sebentar sedikit merenungi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Di lain ayat Allah Ta'ala juga berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Ta'ala memberikan ujian, Allah Ta'ala memberikan cobaan kepada hamba-hambanya. Tentu ada hikmah di balik itu. Mustahil Allah Ta'ala menciptakan atau membuat suatu peristiwa tanpa ada hikmah dan tanpa ada pelajaran. Maka dari itu kita akan bersama-sama menemukan pelajaran yang ada. Di dalam ayat itu Allah Ta'ala mencantumkan, Allah Ta'ala menggambarkan dan memberikan penjelasan bahwa Allah memberikan ujian, Allah Ta'ala memberikan cobaan kepada hambanya. Tujuannya adalah Allah Ta'ala ingin mengetahui di antara hamba-hambanya itu siapakah orang-orang yang benar-benar bermental jihad, benar-benar bermental pejuang atau mujahidin. Dengan datangnya wabah seperti ini, itu menguji kita. Apakah mental kita, keimanan kita akan semakin bertambah kepada Allah? Apakah semangat kita di dalam beribadah dan berdakwah akan semakin meningkat kepada Allah? Semakin meningkat ataukah justru sebaliknya semakin menurun? Di sekitar kita mungkin kita bisa menemukan orang-orang yang kesulitan di dalam memperoleh makanan sekedar untuk bisa menyambung hidup. Tetapi kita alhamdulillah masih diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam musibah ini kita harus menjadi pemenang. Kita selaku umat Muslim harus menjadi orang yang tetap eksis di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu kita harus tetap menjadi orang-orang
yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Orang yang sabar adalah orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan surganya, dan tentunya Allah taala pun akan mendampinginya setiap waktu dan setiap saat. Innallaha ma'as sabirin. Allah taala berfirman di ayat yang telah saya sampaikan tadi, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar itu? Orang yang sabar ialah allazina, yaitu orang-orang idza asabathum musibah, ketika mereka ditimpa musibah, ditimpa bencana, maka qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka mereka akan mengatakan sesungguhnya kami manusia adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kami semua kepada Allah akan kembali. Dengan demikian, tugas kita bersama-sama selaku umat Islam yang pertama adalah tetap menjadi orang yang sabar dan tetap eksis di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila Allah taala hari ini memberikan ujian kepada kita, itu artinya sebentar lagi kita akan naik kelas apabila lulus. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga kita termasuk orang-orang yang lulus dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.